Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kembali bertemu di sesi keempat ya, menjelang pergantian hari ya, dari Selasa ke hari Rabu ya. Kita lanjutkan, tapi sebelum melanjutkan ya, seandainya Bapak Ibu akan membentuk kembali atau nanti dalam perjalanannya perlu dibentuk kembali file CSV, ya, file CSV yang dibentuk dari Siman di menu evaluasi ya. Di menu evaluasi perlu dibuatkan kembali tiket-tiket, perlu dibuatkan kembali file CSV-nya. Itu mohon yang untuk file sebelumnya itu dihapus terlebih dahulu agar ya setidaknya supaya sempurna lah, supaya sempurna pembentukan filenya. Jadi misalnya harus mengulangi lagi pembentukan CSV ya, file CSV yang lama dihapus aja nggak apa-apa kalau akan ditempatkan di folder yang sama. Tapi kalau ditempatkan di folder yang berbeda ya monggo saja, pokoknya asalkan belum ada file sebelumnya kalau bisa. Oke, itu aja tambahannya untuk sesi ketiga sebelumnya. Oke, kita lanjut ke sesi keempat, berarti adalah yang kita tunggu-tunggu ya dari tadi. Sebentar saya close dulu nih. Saya close, minimize, kemudian kita masuk di apa namanya, masuk di penerimaan ini. Di menu penerimaan yaitu pada menu inventarisasi atau penilaian kembali, kemudian upload ya. Upload hasilnya. Oke, tapi sebelumnya misalnya nanti ada notifikasi tidak bisa diterima karena adanya amortisasi, atau coba saya cek dulu apakah sudah dilakukan amortisasi. Oh, sudah selesai. Oh, pembatalan, maksudnya kita proses ya. Oke, kita proses, kita tunggu dulu karena cukup banyak ya. Wah, lumayan, ada sekitar 15.000. Hanya saya akan gambarkan saja ketika ada notifikasi yang muncul apabila sudah dilakukan penyusutan. Oke, sudah selesai ya. Ada 15.000 barang yang perlu disusutkan. Kemudian kita coba, misalnya kita lakukan penerimaan, koreksi ya. Kita coba yang pertama. Oke, untuk tanggal pembukuan ya, perlu kita ingat tanggal pembukuan jangan pernah dilakukan per 31 Desember. Jadi seandainya nanti Bapak Ibu harus melakukannya di akhir tahun anggaran ini atau di tanggal 31 atau setelahnya, Bapak Ibu coba ditempatkan tanggal pembukuannya yang tidak ada transaksi, di dalamnya. Jadi misalnya Bapak Ibu punya transaksi pembelian dan lain-lain, hindari yang tanggal-tanggal itu. Dan cukup waktunya kalau enggak 3 hari ya, kalau bisa 3 hari, karena kalau nanti sudah barang dihentikan dari penggunaannya, nanti kita harus apa namanya, harus kita lakukan apa namanya, pengaktifan kembali barang yang dihentikan dari penggunaannya tersebut. Misalnya kita ambil tanggal 15 ya, tanggal 15. Jadi misalkan ada waktu kosong tanggal 16 lah besok, bisa ada waktu kosong tanggal 15 ya, dan juga ada waktu kosong juga atau waktu yang cukup longgar di tanggal 17. Jadi paling enggak kami mohon ada waktu 3 hari lah, asal jangan di akhir, boleh di tengah-tengah, boleh ambil tanggal misalnya 14, 15, 16, itu pasti tengah-tengah banget. Itu scope kita 3 hari ya, kita ambil tanggal 15 defaultnya. Kalau ada apa-apa
nanti kita mundur 1 hari dan maju juga 1 hari, yaitu ketika kita harus mengaktifkan barang yang dihentikan dari penggunaannya, aktifkan kembali, kemudian dilakukan penerimaan ADK tanggal 15, kemudian kita lakukan penghentian lagi di tanggal 16. Jadi usahakan dalam tanggal-tanggal khusus untuk revaluasi ini kami minta waktu 3 hari ya, untuk waktu yang kosong yang tidak ada transaksi lain kecuali transaksi koreksi revaluasi ini paling penting ya. Kami minta waktu 3 hari untuk entry tanggal buku ini, karena untuk mempermudah penelusuran itu amanah dari kantor pusat kami. Oke, kita secara rutin kita ambil tanggal 15 saja, artinya kita buat tanggal 14 kosong, kemudian tanggal 15 kosong. Tapi bisa kita lihat terlebih dahulu ya, apakah ada transaksi di tanggal tersebut ya. Kita buat di buku transaksi, kemudian semuanya aja ya, semua transaksi. Nah, itu tanggalnya tanggal 14 sampai dengan tanggal 16. Apakah ada transaksi? Nggak, semoga aja nggak ada transaksi. Alhamdulillah, antara 3 tanggal ini tidak ada transaksi apapun ya, belum ada transaksi apapun. Kita bisa ambil di tanggal tersebut, berarti kita di sini ambil tanggal 14, 15 dan 16 ya. Untuk entry-nya sendiri tanggal 15 buat ingat-ingat. Oke, saya ulangi lagi untuk penerimaannya, upload koreksi ini ya, kemudian kita tambah, kita masukkan tanggal bukunya tanggal 15 12 2020, kemudian kita ambil filenya. Ini filenya defaultnya dari sini, kita pindahkan ke D, kita gunakan ke folder-folder. Dan ini kita ingat-ingat nih urutannya ya, urutan dari file CSV ini kita urutkan secara nama ya, secara nama file kita pilih, kemudian kita otomatis ini sudah akan mengisi dan kita simpan, klik simpan. Nah, ini kalau sudah dilakukan penyusutan akan terdapat peringatan ini. Untuk itu kita harus lakukan, yaitu pembatalan penyusutan terlebih dahulu. Kalau ada notifikasi tadi itu ya, notifikasi ini saya ulangi lagi ini notifikasinya ya. Tanggal 15 12 2020 ambil ya, kita simpan. Ini notifikasinya, yaitu peringatan pada periode sudah dilakukan penyusutan dokumen. Silakan pembatalan terlebih dahulu, kita ikutin aja peringatan ini atau notifikasi ini. Jadi setiap notifikasi bukan sebuah kesalahan, kadang notifikasi itu merupakan petunjuk ya, yaitu petunjuk untuk penyelesaiannya sekaligus. Jadi jangan antipati dengan notifikasi, jangan takut sama notifikasi. Oke, kita proses pembatalan terlebih dahulu. Batal susut, oke, sudah selesai untuk pembatalannya. Lebih cepat pembatalannya daripada pembentukannya, karena tinggal hapus yang sudah ada. Selanjutnya kita lakukan inventarisasi dan penilaian kembali, kemudian kita upload hasilnya. Saya berharap malah di sini ada kesalahan, ada kesalahan, jadi kita bisa cek, kita bisa coba solusikan. Oke, kita simpan. Nah, ini alhamdulillah sesuai harapan ini. Ada notifikasi ini, notifikasi yang sering muncul, yang kadang membuat Bapak Ibu ketakutan ya. Ini nggak usah takut Bapak Ibu. Setelah ada notifikasi ini, ingat karena tiketnya lebih dari 1,
tiketnya lebih dari satu, Bapak Ibu kami mohon segera membuka file yang membuka folder BMN KPP 13. Di BMN KPP 13 ini akan terbentuk yang namanya file mohon maaf, ini harus di oke dulu ya. Saya habis oke ini ya, habis di oke akan terbentuk file file Excel yang namanya validasi koreksi. Nah, karena apa namanya tiketnya tadi lebih dari satu, ini yang tiketnya satu, santai aja, langsung aja pakai ini. Yang tiketnya lebih dari satu, mohon segera dilakukan rename. Mohon segera dilakukan rename karena untuk mengantisipasi kesalahan-kesalahan berikutnya. Apabila ada mohon maaf apabila ada notifikasi berikutnya, ya segera di rename karena ini tadi urutannya sesuai dengan nama, di folder, kemudian di CSV kita bisa ambil ini untuk kesalahannya, CSV-nya ini ya. Nah, atau kita ambil ini aja ya, nomor tiketnya yang salah tadi nomor 1, kemudian kita rename aja langsung di sini saja, rename aja langsung di sini. Nah ini, nah, untuk XLS-nya jangan ditimpa ya, nama XLS-nya jangan ditimpa. Nah, kita enter dan bisa kita pindahkan nanti ke folder ini, ini adalah file pertama dari kesalahan. Nah, selanjutnya Bapak Ibu jangan langsung menyampaikan notifikasi ini kepada kami, tapi dicoba untuk semua tiket terlebih dahulu. Oke, dicoba untuk semua tiket terlebih dahulu. Jangan satu berhenti mandek terus maaf ada motor terus menyampaikan ke kami. Usahakan sampai selesai, jadi kemungkinan nanti ada tiket yang berhasil, ada yang tidak. Kalau yang tidak berhasil seperti ini ya, ya sudah, kalau satu tiket berhenti di sini ya udah berhenti. Tapi kalau ada beberapa tiket nanti diusahakan secara terus menerus terlebih dahulu. Kita coba batalkan, kita tambah lagi, ini yang kedua. Sekarang yang kedua 15/12/2020 ya, untuk kita bisa enter. Ini yang kedua, tiket yang kedua. Sekarang kita coba tiket yang kedua berhasil enggak, kita simpan. Nah, baru berproses. Nah, yang kedua berhasil, tapi ternyata nggak berhasil ya, nggak berhasil. Nah, kalau tadi tidak di-rename, tidak dipindahkan atau di-rename terlebih dahulu, di-rename tanpa dipindahkan juga boleh, di-rename kemudian dipindahkan juga nggak masalah, nanti akan tertimpa nama validasi koreksi karena setiap kesalahan setiap tiket namanya diberikan nama validasi koreksi semuanya. Jadi akan tertimpa-timpa, nanti akhirnya cuma satu kalau nggak dilakukan rename maupun pemindahan. Alhamdulillah ada 2 tiket nih, alhamdulillah ada 2 tiket yang terdapat kesalahan. Kemudian kita oke ya tadi, kemudian seperti tadi Bapak Ibu dari tiket tadi ya, itu akan terjadi nama validasi koreksi ya. Nah ini nanti kalau tadi tidak di-rename, dia akan menimpa yang kedua. Kita buatkan file nama filenya ya. Ini tadi ternyata saya copy ya, jadi ada 2 di folder-folder ini, di folder-folder maupun di BMN KPP masih ada semuanya. Bisa kita pindahkan sekarang atau nanti, nggak masalah. Artinya setiap kali ada validasi koreksi ya, setiap kali muncul validasi koreksi untuk tiket yang lebih dari satu, mohon segera di-rename sesuai, terserah mau di-rename apa, pokoknya kata-katanya berbeda, namanya dari validasi underscore koreksi. Itu wajib ya.
Oke, yang kedua gagal, kita langsung coba yang ketiga. Kita coba langsung yang ketiga. Kita batalkan terlebih dahulu, kita tambahkan ya. Tanggalnya tidak lama, 15/12/2020 ya. Kemudian kita 66 yang ketiga ini 662. Enggak ada yang berhasil ya. Enggak apa-apa, santai aja, semoga ada yang berhasil satu. Wih, hebat, ini ternyata sudah 3 kali kita apa namanya terdapat validasi koreksi ya. Kita minimize, kita ambil ini, kebentuk lagi kan validasi koreksinya. Alhamdulillah ini sudah tanggal 16 ya. Ya, ini yang ketiga sekarang. Yang ketiga kita copy nomor tiketnya aja, kemudian kita kasih renang di sini. Yang ketiga, tiket yang ketiga. Oke, nah, kita cek lagi untuk tiket selanjutnya, tiket nomor 4. Ini caranya rename dulu, jangan lupa, supaya jangan lupa. Nah, kita rename dulu nama filenya, kita blok yang nomor apa namanya, nomor tiketnya. Oke, kemudian paling banyak ini kalau nggak salah, paling gede ini accessnya, bentuknya. Nah, ini kita bisa buka ya, kita bisa buka. Kesalahannya kenapa ya, kesalahannya kenapa, kita bisa lihat nih. Ini di sini nah, ini tinggal tanggal HIP awal itu tanggalnya 24, tapi tercantum disimak LHP-nya tanggal 24, padahal itu tanggal 27 kalau disimak. Oke, ini nanti akan kami coba solusikan ya setiap tiket ya. Jadi santai aja, nggak apa-apa, nggak masalah ini. Yang penting satu, jangan pernah dirubah, jangan pernah merubah file CSV-nya. File CSV terus terang saja kalau mau dirubah di sini nih langsung bisa diterima, langsung bisa di apa namanya, diaplikasikan, yaitu tanggalnya di sini kita rubah aja, tanggalnya di sini nih ya, tanggal di sini nih, yang ini ya. Tanggalnya bisa dirubah nih, tanggal 24 atau apa biar sama tanggal 20 Simon tanggal 24 ya, iya sama. Jadi tanggal 24 disamain, tapi nanti karena database Siman itu tidak dirubah, database Siman itu masih 27 bulan 11, makanya nanti waktu dikembalikan ke atau dilakukan sinkronisasi, dia tidak akan menerima tuh. Oke, kita lanjut ya, kita lanjut sampai dengan ke tiket ke 11. Semoga kita yang berhasil. Ternyata sama. Oke, masih ada kesalahan, masih ada file yang ya kita tambah 15 12 2020 terakhir. Wah, kenapa kucing tuh? Ada yang berhasil satu ya, ada yang berhasil satu, alhamdulillah. Nah, meskipun berhasil Bapak Ibu, meskipun berhasil, karena ini ada yang tidak berhasil ya, mau tidak mau tetap dihapus nanti ya, mau dihapus karena diperlukan kembali proses upload ya, proses sinkronisasi yang tidak atau belum dilakukan, belum menerima hasil
belum menerima hasil ini itu. Dan posisinya sudah dilakukan bukan amortisasi juga, penyusutan itu. Artinya kalau ada yang gagal ya mau tidak mau, pertama-tama yang perlu dilakukan adalah menghapus transaksi ini. Transaksi yang sudah berhasil walaupun sudah berhasil ya. Gitu. Ya nanti kami jelaskan juga ya, biasanya kalau dalam kode barang yang sama, dalam satu tiket itu kode barangnya sama, kemudian nomor urutnya juga berurutan, dia akan keluar baik kode barangnya dan juga nomor NUP awal maupun NUP akhirnya. Tapi kalau dia berbagai macam barang, misalnya bangunan gedung dan bangunan kantor pemerintah misalnya dengan gedung perpustakaan, dengan itu kan udah kode barangnya berbeda, apa namanya, akan munculnya hanya keterangan LHIP-nya aja nomor berapa. Ini satu yang berhasil, alhamdulillah, dari 7 satu yang berhasil. Oke, mau tidak mau tetap dihapus, ya. Nah, setelah dihapus, lihat ya, lakukan penghapusan, tunggu saya bersih kok, sama bersih. Nah, kita tunggu. Nah, setelah bersih, Bapak Ibu, kami mohon mengirimkan backupnya. Oh ya, yang tadi yang terakhir belum saya renam. Oh, udah ya. Oh, tadi yang gagal, benar yang gagal udah 10, yang berhasil 1 ya. Itu. Berarti ini nggak usah dikirim karena nggak terbentuk kan, nggak terbentuk validasi koreksi tadi. Nah, mungkin sampai di sini saja, atau sebentar, cukup sekian dulu video yang versi 4 ini, yang seri 4 ini. Kami lanjutkan di seri 5 selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.